Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, kita berjumpa lagi di kegiatan pramuka daring atau online. Ya, kita melanjutkan materi minggu lalu. Tetap kita materi di PPGD, pertolongan pertama gawat darurat. Ya, kalau kita kemarin sudah mengenal dasarnya, sekarang kita akan lebih dalam lagi belajar mengenai pertolongan pertama gawat darurat, yaitu mengenai tanda-tanda vital dan bantuan hidup dasar. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, semoga kita semua diberikan kesehatan sekeluarga agar kita dapat melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Oke. Yang pertama yaitu tanda-tanda vital. Denyut nadi. Nah, denyut nadi itu kita bisa jumpai ada dua nih. Yang pertama ada di pergelangan tangan sama di leher kalian. Nah, kalau kalian raba itu atau kalian sedikit pegang itu ada detak. Nah, itu namanya nadi. Nah, normalnya manusia itu detak denyut nadi itu 60 sampai 80 kali per menit. Nah, di situ sudah tertera ya. Cara menghitungnya, hitung denyut nadi dalam 15 detik. Hasilnya dikalikan dengan 4. Nah, kemudian pernapasan. Normalnya 16 sampai 20 kali per menit. Cara menghitung 1 kali fase inspirasi dan ekspirasi. Nah, yang ketiga suhu tubuh. Normalnya 36,6 sampai 37,5 Celcius. Cara menghitungnya kita menggunakan termometer ya. Selanjutnya yaitu tekanan darah. Normalnya manusia itu 120 per 80 mmHg. Cara menghitungnya menggunakan tensimeter dan stetoskop. Ya. Kalau kalian kan sudah mempelajari mengenai denyut nadi normalnya berapa, pernapasannya berapa, suhu tubuh itu berapa, tekanan darahnya itu berapa normalnya untuk kita hidup sehat. Nah, saya harap setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menerapkan di kehidupan kalian. Gimana cara untuk mendapatkan denyut nadi yang normal setiap hari, pernapasannya yang bagus, suhu tubuh yang normal, tekanan darah yang sehat. Simple. Kalian harus rajin berolahraga dan menjaga makanan kalian, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Itu ya, supaya tidak mudah terserang virus. Oke, lanjut. Masuk ke topik utama kita, yaitu bantuan hidup dasar atau basic life support. Ya, di situ ada A, B, C. Ya, yang A kita bahas terlebih dahulu. Ada airway, membebaskan jalan nafas, mulut, hidung. Nah, maksud dari membebaskan jalan nafas itu melalui mulut atau hidung ya. Kita ketahui untuk pernapasan manusia itu ada dua. Kalau hidung kita tersumbat, otomatis kita akan bernafas menggunakan mulut. Contohnya kalau ketika kalian flu atau pilek ya, itu kan susah untuk kalian bernafas. Nah, maka kalian bisa bernafas menggunakan mulut. Nah, tetapi untuk kasus ini adalah korban pertolongan pertama gawat darurat. Ya, bisa kayak tenggelam, kemudian kecelakaan ringan dan sebagainya. Otomatis dia akan mengalami susah untuk melakukan pernapasan secara pada umumnya seperti kayak kita saat normal ya.
Kemudian yang B, breathing, memberikan nafas buatan. Nah, untuk kasus memberikan nafas buatan ini itu dilakukan untuk sesama jenis. Ya, misal si korban adalah laki-laki, maka yang harus memberikan nafas buatan ya harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Sebaliknya kalau korban itu perempuan, maka yang harus memberikan nafas perbuatan yaitu perempuan. Jangan dilawan jenis, ya, itu tidak boleh. Berbeda kalau si korbannya itu masih kanak-kanak atau anak-anak biasa. Misalnya kalau kalian bingung yaitu anak usia dini. Nah, oke, yang terakhir yaitu C. Circulation. Pijat jantung, cek peredaran darah korban atau nadi dan tekanan darah. Nah, kalau kita sudah memberikan nafas buatan tetapi si korban itu tidak ada reaksi sama sekali, misalkan tersedak atau batuk atau tidak ada gerakan lain sebagainya, maka kita harus pijat jantungnya dan cek peredaran darah korban dari segi nadi dan tekanan darah. Gimana sih cara untuk pijat jantungnya? Nah, untuk pijat jantung itu tidak sembrono ya, ada tekniknya, ada dasarannya. Nah, caranya seperti berikut. Nah, di sini ya, sebelum kita membahas teknik pijat jantung, kita harus memahami prinsip dan dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama, selamatkan nyawa. Kedua, cegah pemburukan. Yang ketiga, percepat pemulihan. Dasar yang harus diperhatikan yaitu aman diri, aman lingkungan atau sikonda, situasi kondisi, kemudian aman korban. Nah, untuk tadi ya kita singgung sebelum ke selanjutnya RY, kan kita sempat tadi menyinggung untuk pijat jantung. Nah, di situ tangan ya yang atas mengepal dan yang bawah adalah telapak, dan itu nanti akan dipompa sesuai tenaga ya, jangan terlalu keras. Nah, itu cara untuk pijat jantung. Nah, kita selanjutnya adalah airway. Langkah-langkahnya, pastikan korban tidak patah tulang. Nah, jadi kalau kalian menemukan korban kecelakaan atau tenggelam atau yang lainnya, pastikan korban itu tidak mengalami patah tulang. Karena kenapa? Kalau kalian korban itu sudah patah tulang, nah disitulah kalian tidak boleh sembrono. Jadi kalau kita sudah tahu, oh itu korban itu mengalami patah tulang kaki, jadi kita tidak bisa melakukan tindakan patah tulang itu harus dipindahkan terlentang dan lain sebagainya. Tidak boleh, harus ada prosedurnya. Nah, yang kedua, ini kita bahas untuk airway untuk korban yang biasa ya, bukan untuk patah tulang. Nanti patah tulang ada lagi. Yang kedua, buat posisi korban terlentang. Nah, buat apa? Buat pernapasannya si korban itu semakin longgar, semakin luas gitu ya. Jangan orang di sekitar korban itu jangan sampai berkerumun sehingga korban itu kesulitan untuk bernafas. Nah, yang ketiga, periksa saluran pernapasan korban, itu tadi ya. Yang keempat, buka saluran pernapasan korban. Nah, untuk memeriksa saluran pernapasan itu ada dua teknik ya. Yang pertama cross finger dan finger sweep. Yang pertama cross finger, jempol dan telunjuk menyilang untuk membuka mulut korban. Nah, itu ya, seperti yang ada di gambar sebentar. Nah, ini ya, kalian bisa lihat di situ contoh dari cross finger. Nah, jika seandainya cross finger itu belum bisa kondisional, ya kita menggunakan finger sweep. Jari tengah atau jari lain dipakai membersihkan dan mengeluarkan sesuatu yang menghalangi saluran pernapasan korban. Pakai kain yang tidak menyerap air. Lakukan teknik ini 1 kali. Nah, contohnya seperti ini ya, yang ada di gambar. Nah, itu digunakan untuk biasanya yang sedang tenggelam.
ya. Oke, selanjutnya membuka saluran pernapasan. Tekniknya ada 3: head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Nah, yang pertama, head tilt. Simpan satu tangan pada dahi korban, lalu dorong ke belakang supaya kepalanya menenggada sehingga mulut terbuka. Kemudian yang kedua, chin lift. Satu tangan pada dahi korban, lalu dorong ke belakang supaya kepalanya menenggada sambil angkat dagunya. Yang ketiga, jaw thrust. Angkat dagu korban sehingga deretan gigi rahang bawah berada ke depan dari gigi rahang atas, lalu tekan, angkat rahang korban ke depan atau ke atas. Nah, ini ya untuk contoh atau gambar teknik dari head tilt, chin lift, dan jaw thrust ya. Ini contohnya. Nah, lanjut kita masuk ke breathing. Langkah-langkahnya, pastikan korban masih bernafas. Ya pastilah ya, harus bernafas lah ya. Kalau bukan nggak bernafas berarti sudah meninggal atau mayat ya. Kemudian yang kedua, tetap dalam posisi head tilt dan chin lift. Dekatkan pipi ke mulut dan hidung korban. Kemudian yang keempat, look, listen, dan feel. Maksudnya lihat, dengar, rasakan. Kemudian yang kelima, kalau korban sudah tidak bernafas, langsung lakukan nafas buatan sebanyak 2 kali dalam 5 detik atau hembuskan dalam-dalam. Jadi kalau kalian melakukan pernapas buatan, lakukan hembusan sedalam-dalamnya supaya korban itu bisa merasakan. Nah, ini teknik breathing. Ya. Lanjut ke circulation. Langkah-langkahnya, setelah memberikan nafas buatan, dilihat apa ada perubahan, ada tanda-tanda sirkulasi. Nah, tadi ya seperti yang saya singgung di awal, ada pernapasan, gerakan, batuk, dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau tidak ada reaksi sirkulasi, maka langsung cek nadi korban masih berdetak apa tidak. Kalau nadi ada tapi nafasnya tidak ada, lakukan nafas buatan. Kalau korban masih belum sadar, lakukan kompresi jantung atau tekan jantung korban. Nah, lanjut. Tahapan melakukan kompresi jantung. Yang pertama, posisi kedua telapak tangan bertumpu tepat pada jantung atau ulu hati korban. Tangan yang di atas dalam keadaan dikepalkan. Seperti yang tadi saya jelaskan, dipijat jantung ya. Hampir sama ya. Kemudian yang kedua, tekan sebanyak 30 kali, setelah itu berikan nafas buatan 2 kali, kembali lagi lakukan kompresi, lalu nafas buatan lagi, begitu seterusnya sampai 5 siklus. 5 kali ya, 5 siklus itu maksudnya 5 kali. Nah, kemudian yang C, jangan lupa untuk look, listen, dan feel. Lihat, dengar, dan rasakan. Seperti itu ya. Nah, ini contoh teknik kompresi jantung ya. Nah, untuk kesimpulan via gambarnya. Nah, kesimpulannya, kita wajib melakukan upaya semaksimal mungkin untuk membantu atau menolong sesama. Tapi hanya Tuhan yang menentukan dia hidup atau mati. Bantuan kita dihentikan jika yang pertama, kita sudah sangat kelelahan. Yang kedua, bantuan medis sudah datang. Yang ketiga, korban telah sadar. Yang keempat, korban telah meninggal dunia. Selain dari itu, jangan pernah berhenti untuk melakukan pertolongan pertama gawat darurat ya. Ingat, untuk melakukan pertolongan pertama gawat darurat, kalian jangan panik. Lakukan apa yang harus dilakukan, santai tapi pasti ya, jangan terlalu panik. Oke, sampai sini kita pembahasan tentang bagian-bagian tanda-tanda vital dan basic penolongan pertama. Kurang lebihnya itu tadi. Silakan dirangkum materinya dari awal tadi, dari materi yang saya paparkan. Jika ada yang ditanyakan bisa melalui grup WhatsApp ya. Seperti biasa, yang bertanya akan mendapatkan nilai tambah. Oke. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Oke, tadi jangan lupa dikerjakan tugasnya. Yang tugas yang belum silakan dikumpulkan walaupun telat tidak apa-apa ya. Nah, oke, selanjutnya tetap jaga protokol kesehatan, keluar jika diperlukan ya. Tetap semangat. Insya Allah kita bisa bertemu secara langsung, kita game materi kepramukaan sesungguhnya yang di lapangan itu seperti apa ya, supaya kita dapat menerapkan ilmu-ilmu seperti ini tadi, PPGD yang harus kita praktekkan tidak hanya di teori ya kan, kita bisa praktek penanganan patah tulang itu seperti apa, penanganan pembidayanya itu seperti apa. Itu alangkah baiknya kita melakukan secara langsung, bukan secara teoritis ya kan. Apalah daya kita terbatas karena pandemi, harus kita belajar secara teoritis. Saya harap walaupun kita teoritis, saya berharap kalian nanti bisa mengimplementasikan atau mempraktekkan di dunia kalian, supaya kalian dapat menolong sesama hidup ya, menepati dasar dharma tentunya. Oke, itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.